will fall before you because you are the only God. You are the King of all kings. No other name greater than your name, Lord Jesus. Yes, Lord. Sing with me. I can see the promised land. Though there's pain within the land, there is victory in the end. Your love is my battle cry. When my fears like Jericho, there was around my soul. When my heart is overthrown, your love is my battle cry. The anthem for all my life. Sing with me. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear, all the lies, we're singing the truth, that nothing is impossible with you. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Keep on praising. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. There is hope in the fight, in the wars that rage inside. Though the shadows steal the light, your love is my battle cry. The anthem for all my life. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear, all the lies, we're singing the truth, that nothing is impossible. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear, all the lies, we're singing the truth, that nothing is impossible. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear, all the lies, we're singing the truth, that nothing is impossible with you. Whoa, oh, oh, oh. Hey! Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. No greater name, no higher name, no stronger name than Jesus. You overcame, broke every chain, forever reign, King Jesus. No greater name, no higher name, no stronger name than Jesus. You overcame, broke every chain, forever reign, King Jesus. Yes, Lord. No greater name, no higher name, no stronger name than Jesus. You overcame, broke every chain, forever reign, King Jesus. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear of the lies, we're singing the truth, that nothing is impossible. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear of the lies, we're singing the truth, that nothing is impossible. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear of the lies, we're
nothing is impossible. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past be broken into. All the fear of our lives, we're singing the truth that nothing is impossible with you. Whoa, oh, oh, oh. Let's sing the victorious song. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Oh, shout hallelujah! We are not defeated. We are more than conquerors. Jesus, through whom will love us. Jesus, let's shout Jesus. Jesus, the church. Nothing is impossible with Him. Nothing is impossible. Come on, let's keep on praising. Woo! Let's go. Church, let's sing to our faith. Let's sing to Him. Nothing is impossible with Him. Woo! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Dance with us. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. As we sing by faith. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's declare our faith. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Yes, Lord. I believe. I believe. We believe. I believe. I believe. I believe. I believe. In any circumstances, we believe in you, Lord. I believe. Oh. I believe. You are so good, Jesus. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Oh, I believe. I believe. I believe in you. I believe. 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 I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe. I believe. I believe. Yes, Lord. I believe. I believe. I believe. I believe.
your word say in all things, we are more than conquerors through him who loved us. Lord, we are more than conquerors. This afternoon, no matter what difficult circumstances you are facing right now, let us lift up our faith and believe in him, because our God is with us. He dwells in us, and our God is for us. He is the only one we need. He is the only one we rely on. Oh, sing to him. Lord, we need you, Lord. Tell him that you need him. Lord, we only longing for you. Lay down all the burdens. Lay down all the burden before him. Jesus. Say to him, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sing again. I need you more. How we need you, Lord. More than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.
We give you the highest praise. We give you the highest praise. Praise Him, praise Him. We give you the highest praise. 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 More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing to Him, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than anything, more than the song I sing, more than anything, I need you more. I need you more. More than yesterday, I need you more. Sing it again. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. 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 I need Tuhan yang saya kasihi, saya berkata kepadamu, kami membutuhkanmu. Saudara-saudara sekalian, kita taruh tangan kita di dalam dada kita dan kita berbicara kepada Yesus, kita membutuhkannya. Kita sangat membutuhkan kebersamaan Tuhan setiap hari, berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dan setiap hari kasih yang dari Yesus. Yesus, kami sangat membutuhkanmu. Saya mengundang Engkau di tengah-tengah kami. Dan setiap saudara-saudara kita pakai dalam tangan ini, kita letakkan di dada kita. Roh Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. 接收禱告奉主名求，即上個禮拜就係咁樣噶啦，已經。 Tuhan, di saat kami berkata kami sangat membutuhkanmu, Tuhan memohon Engkau lebih memuaskan kami, puaskan setiap kebutuhan saudara-saudara semua, karena Roh Kudus-Mu membawakan kehidupan,
memberikan pembaruan. Tuhan, kami serahkan pada dalam tangan-Mu. Engkau lebih di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan sebelum kita duduk, kita berkata kepada yang sebelah, Tuhan di tengah-tengah kita. Bukan hanya kita mengundang Roh Tuhan di tengah-tengah kita bekerja. Dan saya juga ingin mengundang ya saudari yang pertama kali datang di gereja ini. Dan saya angkat tangan supaya saya melihat. Dan bukan hanya angkat tangan, saya ingin mengundang kamu bangkit berdiri di tengah-tengah ini. Di dalam tengah ini dan berkata pada Tuhan, Anda satu-satu sekali menjambut, tetap menjambut. Kalian sangat berterima kasih. Dan juga saudara-saudara yang di online. Dan juga saya mengharap itu bisa datang bersama di dalam Mercy Season bersama di dalam gereja. Sudah lewat 2 minggu yang lalu. Selama 19 tahun ini, selama 2 minggu kita melakukan perayaan Pondok Daun. Dan kita bersama merayakan perayaan Pondok Daun. Dan juga ada drama yang musik, Raja yang penuh kasih. Bukannya semuanya drama juga, tarian juga sangat, pujiannya juga sangat baik ya. Dan juga Raja dan Ratu yang semuanya juga masuk di dalam hati kita. Kita juga dalam Mercy dalam luar dan juga di dalam penuh dengan bunga segar ya. Dan saya juga banyak tuh berfoto dan juga dibagi di Facebook. Dan banyak yang menanya tuh di mana sangat cantik sekali. Tapi yang paling penting, kita berterima kasih Tuhan di tengah-tengah kita. The best of all is God is the life. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Kita sudah melewati sangat penuh berkelimbahan perayaan Sukot ya, Pondok Daun. Dan ini ada menjadi satu kenangan di dalam ingatan kita. Ini sekali lagi, setiap keluarga ada satu kalender ya. Jika minggu kemarin kalian terlalu banyak orang ya, tapi kalian tidak bisa mengambilnya kalender itu, tadi nanti bisa ambil di perpustakaan ya. Jika sudah melewati perayaan Pondok Daun, kita akan melakukan satu berita yang baik dan berita yang lebih baik lagi. Dan juga bukan hanya di dalam gereja, tapi juga akan ada di setiap keluarga. Dan juga saya berterima kasih untuk taman kanak-kanak ya. Waktu kemarin karena tanggal 24 sudah penuh ya, juga tanggal 25 hari itu sudah penuh, banyak maksudnya orang tua yang datang ke taman kanak-kanak ya. Jam tuh dan satu juga bisa juga kita melalui Facebook untuk langsung online ya. Jadi saudara-saudara semua, saya menghimbau jika ada anak taman kanak-kanak yang masuk sekolah ya, bisa waktu yang masuk sekolah ya, K1, K2 dan K3 ya, juga bisa masuk, bisa mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah taman kanak-kanak.
Nanti bulan November akan memulai sekolah. Dan kita ngelihat rating kita melihat tuh tahun 2021 untuk mengundang murid sekolah Alkitab ya. Untuk besok jam tanggal 18 Oktober jam 1.30 ada di dan kita bisa mengundang murid yang sekolah Alkitab. Dan kita juga ada staf yang di tengah-tengah ini bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Dan bagaimana kalian tuh bisa sekolah Alkitab yang lebih baik? Dan semua juga sudah ada sudah keluar ya gitu maksudnya. Untuk menyambut kemuliaan di tengah-tengah akhir zaman. Dan kalian juga bisa ngambil di reception ya. Dan satu juga berita yang baik. Tuhan memberikan kita karunia ini, kita berterima kasih. Dan kita memberikan satu persembahan dan kita berpujian. Minggu kemarin persembahan kita kemarin ada 89.995. Akhirnya kita memberi satu mutiara di senilai 10.000. Dan nanti kalau kalian untuk memberikan persembahan sesudah selesai dan kalian juga meninggalkan tempat, ada satu kotak persembahan. Kalian tuh bisa memberikan persembahan kalian tuh di kotak itu, dan juga semua dari dan saudara-saudara semua. Kemudian dari FPS dan PPS bisa memberikan persembahan. Dan Tuhan membuka tingkap-tingkap dari langit. Berkatnya diberikan kepada kita. Amin. Dan juga kita juga untuk setiap kebaktian kita berterima kasih. Dan semua kebaktian sudah dimulai ya. Kemudian saya juga melihat tuh FN Friday Night itu ada cara ini bersharing ya, aku saja kebaktian orang tua ya. Semua juga sudah mulai kebaktian. Dan saya memberitahu kalian besok kebaktiannya seperti biasa ada 3 kebaktian ya. Dan beritahu kepada saudara-saudara yang lain. Dan juga memperkenalkan satu kebaktian anak muda. Di FN ini ada satu, itu berkat dari Tuhan. Tuhan adalah satu roh. Itu membimbing anak-anak muda, pemuda. 2 minggu yang lalu itu kita melihat satu berita yang sangat baik. Ada berita dari Pastor Zoom yang Pastor Joshua yang khotbah itu. Minggu kemarin itu kita bahas tuh Tuhan adalah terang dunia ini. Kita mengikuti perayaan Pondok Laut. Pagi hari ini ada khotbah dari Pendeta Hokit. Apa yang dikhotbahkan? Itu membimbing kita dalam berkat ya. Menerima berkat ganda dari Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah Yesus. Saudara-saudara semua, selamat malam. 弟兄姊妹晚安。今天我在这里讲到有点不知所措。我相信有神的同在，他的安排总是最好的。我们都听过 Zoom， dan selanjutnya bagaimana？ 然后怎么样呢？这个光来到这个世界，跟着发生了什么事？
在约翰福音里面，我们看到 percaya Yesus tidak lari 即 kemana 使耶 kemana. 稣没有走来走去 Tidak 告诉 memberitahukan 人 ke 他是 siapa. 神， Tidak 他没有抓住人说来 menarik 信我 seseorang 吧。 kamu percaya pada saya. Tapi sudah 但是 melakukan 耶 banyak 稣做了 perkara. 很多事情，他 Dan 让 membuat 人来 seseorang 思 untuk 考， berpikir. Di 在我 dalam 眼前的这个是 depan saya 谁 itu 呢？ siapa? Apakah 我 saya 是不 sudah 是 melihat 真的见 Tuhan 到神向我显像呢？为什么这个人充满慈爱呢？ penuh dengan kasih sayang? 为什么他会知道我内心所思想的呢？ Kenapa dia tahu 为什么他明白 kesulitan 我 saya? 的困局？ Kenapa dia 为什么他 dengan 会伸手 tangannya 医治我的 menyembuhkan 疾 semua 病？ penyakit saya? 其实每一个的事情， Yesus Yesus 都 ingin 想我 kita 们 dengan 用信 percaya 心 diri 来回 untuk 应他。 menjawabnya. Ini 这个 bukannya 不是一 satu 个宣 promosi 传的 tidak 效果， sebuah promosi ya. 作为 Memberitahukan 去 pada 告 setiap 诉 orang 神 saya anak 告 Tuhan. 诉人神是耶稣是神的儿子。那第一个 Dari 在 ada 约翰福音出场的就是 Yohanes 那 Pembaptis 个施洗 dan 约 memberitahukan 翰， kepada siapa 他来告诉 kepada 我 orang 们 Yesus 耶 itu 稣是 siapa. 谁。他 Dan 告 banyak 诉我们 tempat 有 yang 很 saya 多地 tidak 方 tahu 他都 dan 不 saya 认 tidak 识 paham.，不 Tapi 明 dia 白，但是在 menerimanya. 神里边他有领受。 Jadi 所以我们今天 hari 来 ini kita 看 melihat tuh 施 dua 洗 yang 施洗 diterima dari 约翰的两个领 Yohanes 受。 Pembaptis dan banyak orang ya sekeliling. Yang 我 maksud 讲 saya 的 itu 不是 bukan 在六一 gereja 教会的人 satu-satu yang 山 banyak orang. 人海，我们已经来 Jadi 到 kemarinnya 耶 sampai 稣 di 年代的约旦 zamannya 河， Yesus di 很多人都出到这个约旦 Yordan 河 ya. 来 Sampai 看 situ 约 melihat 翰， Yohanes Pembaptis. 很多人心里 Apakah 就问 dia 这个 ini 是 ada 不是 Kristus? 基督？很多人 Semua 都 orang 想 ini 接受他的 menerima 洗礼， baptisan dari dia. 其实很多人都不 Mereka 明白 tidak tahu 他 apa 在 yang 做 mereka 什么。 sedang kerjakan. 我 Ini adalah 们就这个叫羊群 pikiran 心态， pikiran mereka. 哪里有很 Jadi 多 di 人， situ 哪里 banyak 就 orang, 凑 banyak 热 orang akan 闹。 berkerumun dan mengikuti keramaian. Dan 或 sebenarnya 是很多 Yohanes 人 juga 都 tidak 不 tahu 知 kalau dia 道 itu siapa. 他是谁，就 Jadi 是 saya 我念 mendekatkan 着 dirinya, saya 他， ada 我就有 rasa 这种 itu. 感觉，好 Jadi 像我 saya 找到 itu merasa 自己是 menemukan 谁。 jati diri 比如 sendiri dan 说在 siapa 香 sendiri. 港，很多人去 Seperti 大型的 dalam 音乐会， show dalam ini 很多人 他 menyanyi 们 konser ya, 去 terus 捡 banyak orang 楼 pergi berebut 买 untuk 楼， membeli rumah ya. Jadi 因为是 kelompok 群 ini 众， akan mendapatkan 所以人就找 menemukan 到 jati 自 diri 己。 sendiri. 其实很多人都不 Jadi, 知道 tapi 自己 tidak 是 tahu siapa 谁， diri sendiri 他 siapa 们 dan 不知 tidak 道为 tahu 什么 kenapa 他会 kita 做 ada di sini. 自己要做的事情， Tapi 他们 hanya 只是 merasa hanya 跟 mengikuti 随着 sekelompok 群 orang. 众。香港就是这样了。 Di 当时在约旦河 Jordan ya, 在施洗的地方，一个现象，犹大的各城各乡，那些人都走到去 Yahudi itu 约旦 datang ke 河。 Sungai Jordan. Dan 所以 kita 我们 lihat 要看今天的经 hari 文 ini.，记载在约翰福音 Kita 第 dari 一章 Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 就 34. 是第9 Jadi 到12 melalui 节， Yohanes Pembaptis 从 baru 施 mengenal 洗 Yesus. 约翰，我 Jadi 们 Yesus itu 看 siapa? 谁是耶稣， Dan 一 ini 个 ada 很 satu 基本的 pasal 问 yang 题， paling penting 就 kan 是 Yohanes 施 Pembaptis itu 洗约翰 siapa? 是谁呢？ Ini 这个 ada 是困扰 belenggu dan 中的 juga 困 suatu 扰。 belenggu. Jadi 首先，我 lebih 们要 dahulu 认识 untuk mengenal 施 Yohanes 洗 Pembaptis 约翰，我 baru 们才 mengenal 认 Tuhan. 识耶 Mari 稣。 kita membaca 那我们 firman 一起来 Tuhan dari 读 ayat 19 sampai 约翰福 34. 音第1章， Dan inilah Kami kesaksian itu. Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa Yohanes iman dan 所做的见 orang-orang 证 Lewi 记在 kepada 下 untuk 面， menanyakan dia 犹太 siapakah 人 engkau. 从耶路撒 Ia 冷 mengaku dan tidak berdusta katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepada kalau begitu siapakah engkau Elia? Dan ia menjawab bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab bukan. Maka kata mereka kepada siapakah engkau sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.
Dan di antara orang-orang yang diutus ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yang dia..." Dan ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang bermaksud kita kukatakan, kemudian daripadaku datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit dan seperti merpati dan ditinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atasnya, seseorang di dalam atasnya, dialah orang yang dibaptis dengan Roh Kudus." 求天父祝福他的话语， Berkati, supaya 让我们 kami 很快 bisa 的 cepat 读一 untuk 次 membaca 他的话语， sekali. 能够印在我们的 Tapi 心上， engkau tertulis dalam hati 继 kami. 续向我们说 Dan 话。 Engkau 求主 berkati 祝福今天的讲台， supaya Kami apa yang suci yang kami demi syuhua. katakan setiap kata, 使经文 supaya 更 setiap 清 firman 晰， lebih jelas, 让我们的心 supaya 更加 hati 来 kami 认识 lebih 你、 mengenalmu. 渴慕你。 Dan 正如 seperti 施 Yohanes 洗 Pembaptis 约 memberi 翰来 kesaksian, 为你做见证， yang 听见 mendengar 的人很多， sebenarnya yang mendengar orang 但是 banyak, 回应的人不多。 tapi yang mengikuti tidak banyak. 求你 tapi 今天 Tuhan 来怜悯我们， Pada hari ini, supaya kami 让我 ini 们知道 bisa 怎么 menjawab 来回应你、 dan 跟随你。 mengikutimu 听我 dengan 们 doa 祷告， kami 奉主 dan 名 nama 求 Tuhan。Yesus. Amin. Jadi pagi ini Kita saya timu memberi shi- tema 领受耶 menerima 稣 berkat 双重的 ganda 祝 dari 福。 Yesus. Saya 其 sebenarnya 实 ingin 我 kasih tema 我 lebih 原来的 panjang 题目 lagi. 是更长的，领受住旁在我们中间的耶 Menerima 稣， pondok 领受双重的祝福。 Tuhan di tengah kita dan mendapatkan berkat yang lebih. 他住旁在我们中间， Pelayan pondok Rawa di tengah-tengah kita 他来到人世 sampai di seperti 好像人在以 seperti 色列的 Tuhan 旷野跟 pada 百 bangsa 姓 Israel di 同住， tengah-tengah padang gurun. 所有的以色列人都住 Bangsa 在帐 Israel 篷， tinggal di kemah. 神也有 Dan 自己 Tuhan 的 juga 帐篷在 tengah-tengah 百姓中间。 rakyatnya 很多年以 dan 后 banyak，orang juga. 耶稣真的是 Jadi 按 Yesus 照神的 menurut 应许来 semua 到 keinginan 人 dari 世 Tuhan 间， sampai ke dunia ini. 就在住棚节的 Jadi 日子， dalam 他 perayaan 出生 Pondok 了， dia lahir, 他住棚在 di 我们 tengah 中间， tinggal di tengah-tengah kita. 他要带来 Memberikan 新的 berkat 祝 yang 福 baru.。Jadi 今天 melalui 我们从施 Yohanes 洗 Pembaptis 约翰 memberikan 来 satu 看， berkat 他 yang 带 berganda. 来我们双重的 Dan 祝 kita 福， melihat 在耶稣年 berkat 代 yang 看到的祝福， ada. 一个在耶稣以后的 Jadi 年 sesudah 代之后延续的 Yesus 祝 akan 福， memberikan berkat yang 一个是神 berganda 羔 dan 羊的祝福， berkat yang dari anak domba. 一个是透过圣灵历世历代 Melalui透过 Roh 在 Kudus 教会 setiap 中 gereja 显 sama 明 yang ada 耶 dalam gereja. 稣。 Jadi sesudah Yesus meninggal 耶稣离世以后，他就 terangkat ia 差派圣 memberikan 灵 Roh Kudus 在我们中 dan juga 间。 Tuhan akan Dan pergi. 耶稣 Tuhan 医治 Yesus 住 tidak 在我们历代 pergi meninggalkan kita, 人的 tapi 心 tinggal 中。 di tengah-tengah kita. 将 Jadi 耶稣基督的 keselamatan 救 dari 恩一代 Kristus 一代的传下去。 turun temurun dan diberikan kepada banyak orang. Dan sebenarnya itu mendapatkan satu pengharapan dan juga kadang pengharapan yang semu ya. 他们看到的 Dan sudah melihat tuh semua apa yang 他 itu 们所见 Kristus. 到的基督。 Apa 什 itu 么叫 Kristus? 基督？ Sebenarnya orang Yahudi 他们叫这个词 mengkata 是 Kristus 弥 itu 赛亚 Mesias 是 ya. 一个代号。 Itu simbol. 但是在罗马的 Di dalam 之下有 pemerintahan Romawi itu orang Yahudi itu hidupnya sangat sulit. 很多人的弥赛亚
Yaitu dalam Mesias itu dalam kelompok ini ada sangat sulit. Jadi mereka membantu sekelompok orang tuh untuk membangkitkan satu Romawi ya. Tapi dalam Mesias ini banyak satu cerita yang lain. Ada yang mengatakan kalau dia tuh Elia yang dibangkit. Nah, akan kembali untuk membangkitkan kerajaan Israel. Kenapa Elia? Karena Elia tidak pernah mati. Dan mengenai kereta api itu ada kereta api ya. Jadi cerita dari orang Yahudi, Elia akan kembali. Jadi seperti yang dari Musa berkata di dalam saudaramu akan dibangkitkan seorang yang pemimpin. Dan di dalam Alkitab menanyakan kamu ada satu nabi. Dan dulu itu sangat banyak. Dan di Yerusalem di dalam ketua agama ya. Dan mengirim sekelompok orang untuk menanya atau memeriksa Yohanes Pembaptis, kamu itu siapa? Apakah kamu Kristus yang diharapkan, Mesias? Saya tahu Yohanes itu sangat hebat dan berkata bukan. Dan bertanya lagi dan Yohanes bilang bukan. Karena dia tahu diri sendiri, karena dia bukan. Tapi dalam hatinya, dia saat ini sampai di Sungai Jordan untuk membaptis. Dan secara tidak langsung ingin menunjukkan, memberitahukan siapa Mesias. Mungkin hanya dalam satu baptisan. Ini Mesias akan keluar, akan ada ya. Sekelompok ini, orang ini menanya kepada Yohanes, kenapa? Kamu mengatakan pembaptisan dari penghapusan dosa. Tapi Yerusalem yang besar ini apakah tidak bisa menghapus dosa? Kamu tahu nggak, kami orang Yahudi itu pagi malam kami memberikan persembahan penghapus dosa. Dan saya mau nanya, apakah kalian tahu kita sudah melewati perayaan Pondok Laut? Hari Minggu ke-7 memberikan mempersembahkan 7 kambingnya, domba pagi malam 14 dan hari ke-8 ada mempersembahkan 7 kambing. Karena hari ke-8 siangnya selesai. Tapi kan kita mempersembahkan begini, apakah tidak memuaskan hati Tuhan dan memberikan lembu jantan dan juga domba ya, domba dan domba jantan. 105 domba ya, dan 100 domba jantan. Apakah tidak memuaskan hati Tuhan? Jika engkau mengatakan kamu bukan Kristus, kenapa kamu di sini membaptis? Yohanes Pembaptis, kamu tahu nggak apa yang kamu kerjakan? Dan Yohanes berkata, saya bukan Kristus. Jika kamu ingin menanya saya siapa, saya adalah orang yang di padang gurun yang berseru-seru. Apa itu dengan suara di padang gurun? Yaitu di padang gurun ada yang sangat luas ya, yang mendengar suatu suara keluar. Yohanes berkata, saya adalah suara itu. Dan suara cukup untuk Tuhan mempersiapkan suatu jalan. Saya ada suara dari Tuhan yang tinggi rendah untuk yang berok itu yang berliku-liku saya bisa meluruskan. Jadi di sini kita terhadap Yohanes Pembaptis ada lebih mengenal. Dia sangat serius kepada Tuhan.
Yang kedua, dia membaca Alkitab sangat serius dan juga mengerti tentang Yesaya, kitab Yesaya. Dan katakan di dalam Yesaya itu suara orang itu adalah dirinya sendiri. Jika kita membaca itu suara padang gurun itu yang sendiri. Dan sampai di Israel, sampai keadaan Yahudi dan Yerusalem, banyak dengan ini banyak orang yang jahat di dalam penentu agama, dan Yohanes Pembaptis juga sampai menyipitkan alisnya. Yohanes Pembaptis lebih suka tinggal di padang gurun, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hari ini berdiri keluar, orang yang mengutus saya berkata kepada saya adalah orang yang di dalam, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dan berkata lagi, saya di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kalian ada satu orang yang tidak kamu kenal. Saya adalah itu yang datang padamu, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan Yohanes Pembaptis membicarakan banyak kata-kata. Dan Yerusalem itu mendengar apa yang mereka dengar. Dia ingin memperkenalkan orang ini, tapi dia sendiri tidak mengenalnya. Dan di dalam firman ini berkata demikian. Pasal 26, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yang Yohanes Pembaptis mengatakan tidak mengenalnya dan berkata 2 kali. Ayat ketiga juga mengatakan sekali lagi, aku pun tidak mengenalnya dan aku pun tidak mengenalnya. Dan dia adalah semua orang pengharapan. Tapi kita tidak mengenalnya. Dan Yohanes Pembaptis juga mengatakan tidak mengenalnya. Dan bukankah Yesus ada anaknya Maria? Kalau tuh Maria itu adalah Elizabeth, masih punya Elizabeth ya, ibunya Yohanes ya. Dan Yesus itu yang masih sepupu ya. Jadi Yohanes itu tidak ada jalan keluar ya. Jadi setiap orang yang suka mendengar apakah adalah tidak ada jalan, maksudnya kurang paham ya apa arti bocet loh. Saya itu memberikan kesaksian orang itu yang sangat penting. Sampai pentingnya untuk membuka kasutnya pun tidak layak. Dan kita juga lihat di Yerusalem. Dan mereka hanya datang untuk bekerja. Di dalam tangan mereka ada pertanyaan, satu catatannya. Dan mereka tuh ingin menyatakan tuh ya, Yohanes itu siapa. Jadi semua catatannya dalam ini tidak satu bisa dijawab, dan mereka tuh tidak tahu bagaimana untuk memberikan satu jawaban. Mereka tuh tidak ada perasaan. Mereka hanya ingin mendengar yes, tidak ada ya. Mereka tidak dengan mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Bukannya benar-benar menerimanya. Mereka ingin menerima suatu jawaban.
Dan mereka sudah itu tidak mendapatkan jawaban, mereka itu pergi dengan begitu saja. Dan kita datang kepada Yesus, kita sama seperti ini. Apakah kita dengan serius lihat dan mendengar? Kita lihat di tema 2. Dan suara di padang gurun berlewat. Dan suara itu berlewat dan sudah lewat ya. Yaitu jati dirinya Yohanes. Dia tidak membicarakan diri sendiri. Dan membicarakan orang belakang yang lebih penting daripada dirinya. Dan orang ini siapa? Ayat 29 sampai 31. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan sekelompok orang yang dibaptis di tengah-tengah dan melihat Yesus. Dan dia berkata langsung, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan coba kalian pikir sehari kalian berjalan. Dan orang memanggilmu dan menuju kamu. Lihat anak domba Allah kamu. Dan reaksi kamu bagaimana? Kamu bukannya ngomong ketawa ya. Saya tuh banyak permasalahan. Itu saya menanggung dosa orang, menjadi anak domba ya. Tapi Yohanes Pembaptis menunjuk statusnya Yesus menghapus dosa dunia, datang menghapus dosa dunia. Dan juga untuk menuntun setiap orang Yerusalem. Jadi mengikuti Tuhan setiap hari yang dibutuhkan untuk memberikan persembahan. Ini anak-anak domba. Dan setiap hari itu terus melakukannya. Kamu melakukan pekerjaan itu jadi tidak ada rasa. Jadi ini persediaan dari domba. Dan Yohanes Pembaptis berkata, orang ini Yesus. Tuhan persediakan anak domba. Adalah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis sangat mengenal Mesias. Mungkin Yohanes pernah membaca Yesaya pasal 56 dan membicarakan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebenarnya Yesus datang untuk memikul dosa kita. Dan saat itu matanya Yohanes Pembaptis seperti terbuka dan melihat Yesus yang berjalan. Inilah anak domba Allah. Inilah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 33. Dan aku tidak ayat 30 ya, maaf. Dialah yang aku masuk ketika aku katakan. Kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, yaitu sampai menjadi manusia ya. Beritahukan Yesus ini sebenarnya sudah ada. Seperti saya hari ini datang untuk membaptis. Dan sebenarnya dia sudah di sini dan menjadi manusia. Kita melihat Yohanes Pembaptis sangat taat kepada Tuhan. Menyuruh dia untuk membaptis, dia pergi membaptis. Dan dia membaptis siapa Kristus dia tidak tahu.
Dia melakukan semua perintah yang Tuhan perintahkan padanya. Dan juga Yohanes juga tidak berpikir Kristus bagaimana akan ada. Dan juga tidak berpikir bagaimana seluruh bangsa Israel datang untuk berbaptis. Dan kita ini sama seperti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita kerja. Dan kita tidak usah berpikir bagaimana Tuhan melakukannya. Dan seperti Yesus menyuruh muridnya membawa satu keledai untuk dipakai. Dan di saat Yesus masuk ke Yerusalem, sekelompok orang keluar untuk menyambut Yesus. Dan murid Yesus tidak usah berpikir bagaimana sampai Yerusalem memanggil sekelompok orang untuk menyambut Yesus. Cuma hanya melakukan semuanya. Tuhan akan melakukan semuanya. Dan banyak orang datang ke Sungai Yordan. Banyak orang menerima baptisan dari Yohanes. Banyak orang mendengar suara kesaksian dari Yohanes, menunjuk keluar siapa anak domba. Jadi di saat engkau Yesus ditunjuk orang karena anak domba itu, reaksi kalian itu bagaimana? Jadi membicarakan tuh keadaan yang tidak baik ya. 3 tahun kemudian kamu akan disalib kayu salib. Tapi kita melihat tuh Yesus tuh hatinya yang sangat sehat. Dia tiap hari berkata, ada mati, nggak tahu bagaimana mati, nggak tahu kapan mati. Jadi kalian paham. Dia tahu waktunya, tapi tidak khawatir dengan kematiannya. Setiap hari bersuka cita dengan murid-muridnya. Dengan kuasa kerajaan surga mengusir setan, memberitakan firman. Orang mengundang pergi pernikahan dan juga pergi untuk menghadiri pernikahan dan juga pergi untuk rumah duka ya. Ini adalah anak domba Tuhan. Di dalam mukanya, dalam kehidupan tidak bisa melihat kematiannya. Di dalam Yohanes Pembaptis langsung menunjuk Yesus ya. Lihatlah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis itu paham kenapa dia membaptis di sini. Dan semua orang tahu Yesus ini adalah anak domba Allah. Dengan air untuk membaptis, untuk memperlihatkan Yesus sampai kepada banyak orang. Ini ada kesaksian dari Yohanes, menunjukkan Yesus sebagai anak domba. Itu Tuhan yang memberikan anak domba untuk menghapus dosa. Yaitu kita membicarakan dosa. Dosa adalah membuat orang yang sangat merasa tidak baik. Jika suatu saat kamu tuh merasa sangat tidak baik, setiap tahun kita mengaku dosa, kita pergi mengaku dosa. Tapi tahun ini kita mengaku dosa lebih dalam lagi. Ya, mungkin kita juga sangat jarang ya untuk membicarakan dosa kita. Dan kita tuh sepertinya tidak ingin membahas dosa kita. Dan ini sebenarnya ada satu kehidupan kenyataan yang tidak bisa dilepaskan, kenyataan yang tidak bisa dilepaskan.
Saya ngaku juga boleh atau tidak ngaku juga di dalam kehidupan kita. Juga adalah terkait dengan karakter kita. Dosa di dalam kehidupan kita memberikan satu buah yang jahat, yaitu suatu orang yang penuh akal kepahitan. Dan hubungan kita dengan orang itu bagaimana? Yang coba Karim katakan. Ya mungkin karena sangat sulit untuk bergaul ya, untuk membuat orang marah. Kenapa kita tuh merasa tidak punya teman? Karena di dalam kita ada akal kepahitan, banyak mengeluh. Kamu ingin membersihkan dari akal kepahitan kita. Bukannya seperti panas dalam ya gitu, kita minum ada besar gitu. Kita melihat dokter tuh hubungan sesama akan baik. Tapi dosa ini membuat kita tidak bisa tidur. Dosa ini bisa membuat tulang kita sakit. Dosa ini membuat kita sakit pinggang. Jadi kehidupan kita tuh akan terus lagi melakukan satu perlakuan ini. Dan jika ingin mengaku dosa ini dan tidak tahu bagaimana mengaku dosa ini. Tapi dalam kehidupan kita ini sangat nyata. Karena kita berdosa, karena kita akan merasa sendiri. Dari kita tahu kesendirian itu dosa ini. Kalian masuk ke gua sendiri ya. Bagaimana sangat bahaya. Karena tidak bisa nyata terlihat terang ya, melakukan dengan sendiri. Seperti pikiran masturbasi pikiran gitu ya. Jadi Tuhan tuh ingin kita kembali ke gereja dan bisa sama satu saudara ya. Waktu dalam hubungan tidak boleh berdekat gitu, menjaga jarak ya. Sebenarnya dia sudah banyak melakukan kesalahan tuh, rekodnya catanya sudah tinggi. Dan waktu itu pergi ke renungan pagi sangat baik. Dan kita tidak bisa berhadapan muka sampai berkumpul ya. Dan saudara ini sangat marah. Kamu tuh melakukan satu lagi. Apakah kamu akan sembunyi-sembunyi buka handphone ya untuk melihat satu yang tidak baik? Karena tuh saya tuh sangat kesendirian ya, jadi melakukan satu yang tidak baik. Seperti Paulus berkata, dan adakah orang yang bisa membawa saya lepas dari, yang bisa membawa dari kematian? Jika kita tidak di dalam keselamatan dari Kristus, kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Maka kita mesti tahu untuk melepaskan dari dosa ini. Jadi kita tahu dengan berapa uang pun juga kita bisa melakukan pakai uang. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita lihat lagi ke tema ketiga. Lihat Roh Kudus seperti merpati. Kita lihat ayat 32-34. Dan kesaksian dari Yohanes. Dan berkata dulu saya memberi saksian membaptis Yesus. Ayat ketiga. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah orang yang membaptis dengan Roh Kudus.
Dan di saat ia membaptis Yesus, dan Yesus keluar dari air, dan langit itu terbuka, dan mendengar suara berkata, dan lebih istimewa lagi, yang seperti Yohanes Pembaptis katakan, orang yang mengutus aku telah berkata kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, di atasnya dialah yang dibaptis dengan Roh Kudus. Dan juga orang banyak yang sudah dibaptis di tengah-tengah itu dan keluar dari air dan melihat ada kelihatan tuh Roh Kudus yang kelihatan, ada bentuknya ya. Ya seperti burung merpati. Dan dari langit terbuka dan tinggal di tengah Yesus. Ada dua kata. Satu, tinggal di dalam tubuhnya, dan tinggal di dalam atasnya, di dalam tubuhnya ya. Yohanes Pembaptis melihat dan dia tahu ini membaptis dengan Roh Kudus. Dan kita kembali kepada Yohanes. Dan Yohanes dengan apa membaptis? Dengan apa membaptis? Dia membaptis dengan air. Ini ada Roh Kudus turun di dalam dirinya. Dan dia membaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini ada gambar apa? Dan kita akan melihat perjanjian lama dua sisi. Yang pertama, di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Roh Tuhan itu melayang di dalam air, dan jalan di air ya, di atas air. Di bahasa Ibrani dikatakan mirakafat. Bahasa Ibrani mirakafat ya. Jadi seperti itu ayam di atas terowongan ini bergerak ya. Di atas terowongan ini melakukan apa? Melakukan apa? Untuk mengeram ayamnya supaya menetas. Jadi bukan hanya dengan kekuatannya, untuk dengan firman-Nya untuk menciptakan. Dan Roh Kudus itu mengimbanginya di dalam keadaan ayam tinggi. Roh Kudus seperti induk ayam di dalam atas air menciptakan kehidupan. Dan ini Roh Kudus ini turun dalam diri Yesus. Dan itu membuat satu kehidupan yang baru. Bukan hanya permasalahan Yesus seorang diri. Untuk membuat baruan untuk mengikuti dunia ini. Dan gambar kedua, yaitu Noah ya, dari Batra ya. Dan membuat satu burung merpati keluar ya, dikirim. Waktu kembali itu apa? Adalah burung merpati itu yang membawa pohon jadi burung merpati ini membawa ini dan air laut itu turun, kehidupan baru itu mulai lagi keluar. Ini olive oil itu membawa ini dalam membawa kembali. Jadi burung merpati jatuh di dalam diri Yesus. Dalam pikiran saya ya, imajinasi saya itu mungkin di atas kepala atau di pundaknya. Pembentukan baru itu mulai.
di dalam baptisan, supaya mempersiapkan kehidupan orang sampai di dalam kerajaan. Tuhan Yesus dibaptis tidak sangat. Di saat Yesus hidup dalam pelayanannya, baptisan dari Roh Kudus ini belum terjadi. Dan Yesus mati, sudah bangkit, naik ke atas langit. Di saat murid-muridnya berdoa, Roh Kudus baru turun. Dan Roh Kudus hadir. Begitu dengan kemuliaan Tuhan. Itu Roh Kudus hadir itu ada baptisan, itu anoint, itu dulu sebenarnya Roh Kudus hanya jatuh ke orang tertentu. Jadi saat Yohanes Pembaptis itu membaptis, setiap orang mendapatkan Roh Kudus. Ini yang kedua yang keistimewa. Dan ini tidak akan pergi. Dan jika kita berkata Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, dan juga seperti Yesus tinggal di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus juga tinggal di dalam hati kita. Dan sini saya ingin mendapat satu poin. Dan saya ini lebih sekarang ini pernah tahu ya, ada dua. Saya ada punya pikiran kita sendiri. Jika kita menerima Roh Kudus, tidak hanya di dalam diri kita, dan pikiran dari Tuhan itu dibawa kepada kita. Kita menjadi seorang Kristen, kita ada hubungan dengan Roh Kudus. Sebenarnya untuk setiap orang tertentu, Roh Kudus itu sangat asing. Dan apa yang kita pikirkan adalah seperti pikiran dari Tuhan. Dan perlahan kalian akan tahu yang tinggal di dalam dirimu itu sangat mengenal dirimu. Dan saya tuh pernah merasa berapa malam tuh tidak bisa tidur, sampai tengah malam bisa bangun. Dan setelah saya tuh mendengar Roh Kudus dalam hati saya berdoa di dalam, saya mendengar suara ini. Saya mendengar, saya tahu dia ada di sini. Kadang-kadang saya tidur, saya mendengar suatu bau harum. Waktu itu saya tuh sangat rendah ya, dan saya juga tahu tuh kalau itu bukan orang mandi ya, suara ini wangi dari sabun. Dan sampai lama sekali saya baru sadar, yaitu Kristus, karena wanginya dari Kristus. Waktu saya hari ini menyediakan firman ini, saya mengatur satu pengalaman istimewa. Dan sebenarnya pengalaman 3 kali, tapi bukan langsung, tapi dipisah. Dalam diri saya banyak air liur. Tapi biasanya kita tidur ya, sebenarnya kan tenggorokan kita kan kering ya. Jika di dalammu banyak air liur ya, itu tidak wajar. Tapi saya tidak berkata bahasa roh, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi pengalaman ini sangat dalam. Dan saya mempersiapkan firman ini, saya tahu Roh Kudus ada di dalam diri kita, seperti air mengalir dalam tubuh kita. Dan kita lebih banyak lagi berhubung dengannya. Roh Kudus bukan suatu kekuatan. Itu Tuhan tuh yang ada dalam kita, senang aktivitas dengan kita, dan juga nambah di dalam pikiran kita. Dia sangat lembut. Melalui firman-Nya Tuhan menyentuh hati kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis,
dan langsung melihat Yesus. Dan dia langsung paham ini adalah Kristus. Semua ini adalah zaman dari Roh Kudus. Dan semua ini dalam kehidupan kamu dan saya. Bukan adalah satu yang asing, roh yang tinggal di dalam kita. Kalau begitu akan sangat menakutkan. Dan Yesus berkata, saya akan mengutus satu pelindung, yaitu seorang pelindung yang kamu kenal. Ya, bagaimana kita mengenal Yesus? Yaitu pelindung ini bagaimana? Yesus sekarang tinggal di tengah-tengah kita. Yaitu Yesus berkat Tuhan Yesus yang kedua. Dan dua dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dua dengan beraktivitas dengan Roh Kudus. Dan lebih mengenal daripada kita. Dan kita mesti mengikuti karakternya, kita mengasihinya. Kalau itu kita membeli bunga, beli coklat, apapun juga tidak ada gunanya. Kita mesti mengenalnya dan kita mengasihinya. Dan Roh Kudus mengenal kita dan begini juga mengasihi kita. Dan tadi kita membahas orang dalam keadaan sendiri dan banyak melakukan satu salah, ya. Dan kita tahu, kalau kalian Roh Kudus di sana, kalian juga akan memberitahukan kita ke sana. Kalian juga akan menghibur kita supaya kita tahu, supaya kita sudut di dalam Tuhan. Dan saya ingat waktu di sekolah, ya, ada Yesus tempat yang paling istimewa. Ada pikiran manusia dan pikiran Tuhan ada di tengah-tengahnya untuk menyelamatkan kita orang. Dan dia melepaskan sebagai anak Tuhan sampai di dunia, di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus menuntun kita melepaskan kehidupan manusia kita sampai dekat daripada Tuhan. Itu Kristus kecil. Itu sebagai Kristen, itu artinya. Itu Mesias kecil. Bagaimana Roh Kudus tinggal di tengah kita dan jalan di Yesus. Dan Yesus melalui Roh Kudus Kristus. Dan juga dalam kehidupan kamu dan saya, begini, Roh Kudus bukan suatu kekuatan, itu kehidupan. Itu ada karakter Tuhan yang punya karakter, ya kita ada hubungan dengannya. Dia untuk membantu kita apa yang kita tidak bisa kerjakan, akan menambah kekuatan kepada kita. Saudara-saudara kita semua, kita bangkit berdiri, kita bersama memuji Tuhan dengan puji-pujian. Saya dalam hati kita ada satu dua doa. Engkau menerima Yesus berkat dua hadiah ini. Apakah kita melihat dosa kita? Itu adalah anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Dia meninggalkan, akan tinggal lagi di dalam kita, sepenuhnya tinggal di dalam kita.
Saya mau bertanya, adakah di tengah-tengah kita ada saudara baru? Kalian pernah dibelenggu sama dosa sangat, dan juga tahu dalam permasalahan ya sangat sulit tidak bisa diselesaikan. Tapi Yesus sekarang ingin menjadi satu hadiahmu untuk membantumu. Di tengah-tengah kita adalah teman baru. Hari ini engkau menerima anak domba ini, mendapatkan pembebasan dari dosa, mendapatkan satu kehidupan baru. Jika ada orang seperti ini, saya mohon untuk mengangkat tanganmu, menerima anak domba ini. Ada. Dan juga yang kedua, dan juga setiap orang yang kita butuhkan. Dan kita kata pada Roh Kudus kayak membutuhkanmu. Roh Kudus, engkau perlu kami. Engkau mendapatkan kami, perbarui kami. Engkau ada Tuhan untuk penciptaan yang baru. Kami tidak melihat bagaimana engkau melakukan satu kesembuhan, penyembuhan untuk membantu kami sebagai seorang teman, supaya kami mengenalmu seperti engkau mengenal kami. Roh Kudus, saya mengundangmu di tengah-tengah kami. Dari setiap orang tuh kita buka hati kita, dan kita kata, Roh Kudus, kami sangat membutuhkanmu. Engkau datang. Besar urapi kami. Kami sangat membutuhkanmu. Roh Kudus. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengenal kami. Bantu kami mengenalmu seperti engkau mengenal kami. Silakan duduk. Ya, kita terima kasih pada Pastor Hokit. Terima kasih Tuhan. Khotbah Pastor Hokit dalam Pondok Daun, Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Tuhan memberikan satu dosa. Roh Kudus sebagai merpati supaya setiap orang itu menerima Roh Kudus. Amin. Dan saya sendiri, kehidupan saya bukan sekarang saya tinggi. Dan saya sebenarnya sama setiap orang juga sama. Kalian mesti memakai masker, saya juga mesti memakai masker. Ya. Kemungkinan kalian akan terkena penyakit, dan saya juga akan mungkin kena. Karena kita ada orang berdosa. Kenapa sekarang kita tuh mesti pakai masker ya? Karena dunia ini begini. Jadi ada negara itu menutup ya lockdown ya. Jadi restoran juga tidak boleh buka. Jadi menutup ya. Kenapa dunia ini bisa begini? Karena setiap orang tuh di seluruh dunia tuh mengaku dosa tambah dosa dan tambah dosa dan banyak dosa. Dan peperangan dari orang dan dari negara. Kita setiap orang ada ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan begini.
Tuhan menciptakan kita supaya kita saling mengasihi. Tapi kita setiap orang tuh menjauh dari Tuhan dan membuat dosa. Jadi maka sekarang dunia ini begini. Tapi kita ada pengharapan. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena ada Yesus, dunia ini ada dapat keselamatan dan ada pengharapan. Dan setiap orang yang dosanya itu dihapuskan. Satu negara, satu kota juga membutuhkan penghapusan dosa dari Tuhan. Kita sekelompok orang juga kita membutuhkan penghapusan dosa dari Tuhan. Jadi sebagai salah satu orang di dunia ini, saya berkata begini, dosa manusia membutuhkan kasih dari Tuhan juga kamu. Kita sudah membuat dosa pada langit dan bumi. Tapi kita juga tidak mengaku dosa. Kali ini kita melihat firman ini, Yohanes Pembaptis memberitahu pada kita. Yesus mengambil semua dosa setiap orang, setiap dosa dunia ini. Mari kita bersama pejamkan mata. Roh Kudus, memohon Engkau membuka mata roh, masuk dalam roh, melihat Yesus anak domba Allah mempersembahkan dirinya. Supaya kami melihat Yesus take away a world, mengambil dosa dunia. Tuhan, Engkau ambil setiap dosa setiap orang sampai di dunia ini dan disalib di kayu salib, mengambil semua dosa manusia. Anakku, dosamu kau serahkan pada Yesus. Dan kita juga dosa Hong Kong kita serahkan pada Yesus. Kita dosa Cina yang Chinese kita serahkan pada Yesus. Dan kita manusia, ada dosa manusia kita serahkan pada Yesus. Kita tinggal di bumi ini, semua dosa di bumi ini kita serahkan pada Yesus. Tuhan Yesus, memohon Engkau ambil semua dosa kami. Dan ambil dosa dari diri kami sendiri, dari negara, dari suku. Engkau ada anak Allah. Setiap kami itu kami tebus, supaya kami lepas dari kekuasaan dosa. Tidak memakai dosa menekan kami, menekan kota kami, suku, keluarga, bumi, dunia.
Tuhan, darah-Mu selain menyembuhkan, juga menyembuhkan setiap kami, supaya dalam kami itu yang bengkok itu supaya diluruskan, tinggi rendah suka didatarkan. Bukan hanya saya, hanya juga kota kami, negara dan suku, setiap orang. Tuhan, kami mengaku dalam kami membuat Kau marah dan membuat bumi marah. Juga ampuni semua, hapus semua dosa kami, supaya bumi ini bekerja buat kami. Engkau sembuhkan seluruh dunia ini. Jangan lagi wabah penyakit ini menekan kami. Tuhan, kami sangat membutuhkan-Mu. Engkau urapi kami sampai seluruh bumi ini, karena Engkau adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami memohon padamu, kami percaya padamu. Dan Yesus akan memberi kita satu hadiah lagi. Roh Kudus sebagai burung merpati turun di dalam kita. Dia mengambil dosa kita. Dan Roh Kudus turun supaya kita saat ini rendam di dalam Roh Kudus. Roh Kudus, kami mengundang-Mu datang. Engkau urapi semua sampai di keadaan ini. Juga urapi saudara-saudari yang di online, yang juga di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau urapi anak-anakku di saat ini, supaya pakai Roh Kudus untuk menyucikan kita, membersihkan. Immerse is the Holy Spirit. Kita merendam di dalam Roh Kudus supaya Engkau buka Roh-Mu, supaya Roh Kudus turun, masuk. Roh Kudus masuk sebagai gurumu, memberikan satu kekuatan kehidupan, berikan padamu, memberikan karunia kepadamu. Roh Kudus ingin membuat pengelolaan dalam kehidupan terbuka, ada hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami, anak-anakku, rendam di tengah-tengah Roh Kudus, supaya kita seluruhnya ditutup, diurapi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Juga tetap jangan sebagai Roh Kudus penuhi kalian, dan seperti yang merendam di dalam air. Roh Kudus penuhi kami, urapi kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus terbuka,
supaya Roh Kudus membimbingmu. Haleluya. Setiap terharu, saya tuh ada rasa terharu. Tuhan memberikan satu karunia, saya akan berikan pada kalian, yaitu berdoa. Roh Kudus membimbing saya di dalam Roh Kudus untuk berdoa, dan saya merasa saatnya supaya kalian itu masuk dalam doa dalam Roh. Kalian pejam mata, tapi mata Roh tertuju pada Yesus. Tuhan Yesus, Engkau bagaimana membimbing saya masuk dalam doa dalam Roh. Dan juga sama dengan doa Roh Engkau berikan pada semua, dan kita kuat lendam dalam Roh Kudus. Tuhan, Engkau membimbing pikiran kami masuk di dalam setiap kami. Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus Engkau tinggal di setiap kami, bimbing pikiran kami, bimbing juga perkataan kami, supaya kami bisa berdoa di hadapan-Mu, mengikuti Roh Kudus berdoa. Supaya pikiran kami dan roh kami itu terkait, terhubung, supaya kami masuk dalam doa Roh Kudus. Anak-anakku, Roh Kudus membimbing kalian. Di dalam Roh Kudus akan keluar banyak gambar, dan juga ada kata-kata. Mungkin kalian akan melihat mata fisik yang melihat dengan satu terbuka di dalam image dalam Roh Kudus. Tuhan, Engkau terus tingkatkan kami dalam kekuatan Roh Kudus. Di dalam perlindungan ini, Engkau membimbing setiap anak. Dalam Roh Kudus ini, doa Roh Kudus ini Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus urapi kalian, berkati kalian, membimbing kalian, supaya itu ada latihan dengan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara semua, kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita. Yesus, terima kasih.
Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara semua, hari ini saya sudah membuka roh. Dan bagaimana dengan berdoa dengan rohmu lebih meningkat? Terus berdoa. Dan beri waktu pada Tuhan. Dan juga dan di dalam gambar yang Tuhan berikan padamu dan Jakarta ini kamu tulis dan tiap hari lakukan catatan ini, dan perlahan doa dalam roh itu akan meningkat, dan dengan ini Tuhan akan berkata padamu, kita ada orang yang kudus karena Yesus telah memberikan roh kudus kepada kita, kehidupan kita akan meningkat. Tuhan akan sama Tuhan lebih dekat. Kamu akan diberkati karena engkau menjamah hati Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan begini. Amin. Ini adalah rahasia saya. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau berkatimu dan engkau supaya menjadi orang yang penuh Roh Kudus, mengikuti Tuhan, tidak mengikuti dunia ini. Tuhan bersamamu, berkatimu, banyak kekuatan, berkati kalian dari lemah menjadi kuat, dari kemiskinan menjadi penuh berkat, dari duka cita menjadi sukacita. Karena Yesus Kristus memberikan kamu hidup dan mewakili kamu mati. Roh Kudus ada di tengah-tengahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kalian. Amin.